Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh praktek ya terkait membuat sebuah aplikasi menggunakan Meet App Inventor dengan judul aplikasi pengenal. Jadi di sini nanti fungsi aplikasinya yang dimana kita akan memasukkan sebuah label satu ya, dan dimana ketika kita tekan button itu akan berubah labelnya berkali-kali ya, tergantung dari logika kita ya. Jadi di sini kita memanfaatkan beberapa layout ya, label dan satu button. Oke, sebelum saya mulai, pertama-tama kita buat dulu folder baru ya. Di sini kita bisa buat misalnya sekarang kita masuk di pertemuan 3 ya, terkait dengan pelajaran Meet App Inventor-nya. Maka kita buat folder dengan nama pertemuan 3 atau pertemuan 2 ya. Oke, selanjutnya setelah foldernya jadi ya, sekarang kita bikin project baru. Project barunya untuk namanya sendiri bebas ya, karena kita akan membuat aplikasi pengenal, jadi kita buat sini judulnya dengan aplikasi pengenal ya. Oke, di sini tidak boleh pakai spasi ya dalam memberikan judul. Jadi di sini kita menggunakan underscore. Setelah Anda memberikan judul seperti ini, selanjutnya kita klik OK. Oke, setelah Anda tekan OK, kita akan masuk ke layar project-nya ya. Di sini layer project, pertama-tama kita ambil dulu layout ya. Apa fungsinya layout ini? Fungsinya layout ini adalah untuk mengatur tata letak dari sebuah komponen. Jadi ketika kita masukkan komponen, untuk gampang mengaturnya, kita wajib menggunakan yang namanya layout. Nah, di sini ada layoutnya beberapa ya. Ada pertama berbentuk horizontal, untuk mengatur komponennya dalam bentuk horizontal, dan ada berbentuk vertikal. Nah, kalau kalian mau bentuk layoutnya atau tata letaknya atau bentuk komponennya dalam bentuk tabel, ya kalian ambil table arrangement. Di sini saya gunakan horizontal arrangement. Apa bedanya dengan horizontal scroll arrangement? Nah, bedanya adalah ketika kita pakai ini dan menyusun secara vertikal, secara horizontal itu banyak komponen, maka ada muncul nanti di bawahnya scroll ya. Sekarang kita atur dulu layoutnya yang ini ya. Di sini layoutnya berbentuknya kotak ya. Saya mau aturnya lebarnya itu memenuhi 100% ya. 100%. Maka layoutnya akan seperti ini. Tingginya kita atur dulu karena terlalu tinggi kelihatan. Atur misalnya 30% saja. Besar. Kita atur di 10 atau 5%. Kecil. 10 aja. Nah, fungsinya layout ini apa? Saya buat di sini untuk mengatur judul ya, supaya letaknya bagus ya, atau baik. Nah, di sini untuk membuat judul kita ambil label, kita letakkan di dalam layout. Nah, ketika sudah berwarna biru seperti ini di dalam layout, maka nanti labelnya masuk ke dalam layout. Kalau di luar seperti ini warna birunya, maka nanti dia di luar layout ya labelnya. Nah, jadi kita mau masukkan di dalam layout supaya bisa tertata rapi atau terletak rapi, maka kita masukkan labelnya di dalam layout seperti ini. Oke, setelah itu kita atur dulu label satunya ya, judulnya. Kita atur ketebalannya, kita atur ukurannya, misalnya 25 ya. Kita ganti teksnya ya, misalnya aplikasi pengenal ya. Oke, sekarang selanjutnya setelah kita buat seperti ini, kita coba atur di posisinya tengah. Oke, nah seperti ini ya. Kita bisa mengaturnya dengan gampang. Oke. Selanjutnya
kita mau ambil lagi satu label, yang dimana nanti label ini akan memunculkan identitas kita atau pengenal kita ya secara berulang kali. Di sini kita ambil, karena kita munculkannya dalam teks pengenalnya, kita ambil label ya, satu di sini. Nah, kalau kita tidak pakai layout, di sini pasti labelnya akan letaknya sulit diatur ya. Nah, kita mau letakkan ke sini, itu dia pasti ke kiri. Kita mau letakkan ke bawah, susah ya. Makanya di sini kita perlu yang namanya layout untuk mengatur tata letaknya agar mudah diatur. Ya, saya ambil lagi layout satu di sini. Kita masukkan labelnya ke dalam. Nah, sekarang kita atur lagi layoutnya di sini ya. Layout yang kedua. Kita atur lebarnya 100% lah. Oke. Kemudian kita atur posisinya dia ke tengah. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang labelnya di sini kita masukkan misalnya identitas awal kita ya. Jadi kita munculkan dulu identitas awal kita, misalnya nama saya misalnya Adrian ya. Ya, oke. Adrian. Ya, Adrian. Ini besar. Depannya misalnya ya 20 lah. Oke. Wow. Bisa diinginkan saya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah layout ini nanti ketika kita uji coba layoutnya tampil seperti ini, Pak? Nah, tidak ya. Jadi layoutnya itu tidak akan tampil karena ini cuma sebagai bayangan ya, bayangan untuk memperlihatkan kita bagaimana cara mengatur komponennya di dalam layout. Nanti kalau misalnya diuji programnya atau ditampilkan programnya, ini kotak ini tidak akan terlihat ya di programnya atau hasilnya. Berikutnya kita masukkan satu button lagi di sini. Oke, untuk button tidak perlu saya kasih masuk dalam layout ya. Kalau kalian mau masukkan dalam layout ya silahkan untuk mengatur buttonnya supaya lebih gampang. Ya seperti ini. Kalau misalnya mau masukkan, pilih lagi layout center arrangement, masukkan buttonnya ke dalam. Kemudian kita atur posisinya ke tengah ya. Jangan lupa untuk ini diatur lebarnya lagi ya, horizontal ketiganya. Lebarnya 100% ya, oke ini. Buttonnya seperti ini ya. Sekarang kita mengatur buttonnya. Ganti nama buttonnya menjadi tombol ya. Kita pakai huruf kecil saja. Seperti ini. Oke, untuk lebar buttonnya kita atur misalnya ya kita ikut misalnya 30% lah. Oke, buttonnya tingginya sudah bagus, ukurannya kita misalnya kasih 17 untuk ukuran fontnya. Kasih tebal enggak? Nah, bisa dikasih tebal. Kasih warna buttonnya blue atau lebih bagus kayaknya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya shape-nya mau rounded, buttonnya agak bulat-bulat ya bisa pilih rounded ya. Nah, ataupun bentuk lain, mau bentuk begini juga bisa ya. Tergantung selera masing-masing. Oke. Oke, sudah jadi buttonnya. Sekarang bisa kita uji dulu ya hasilnya. Uji dulu hasilnya apakah sudah bagus di HP kalian atau tidak. Dengan cara pilih connect, pilih AI Companion ya. Nanti silakan di-scan barcode-nya masing-masing ya. Oke. Jadi sebelum scan barcode-nya, sekali lagi saya ingatkan bahwa harus diinstal dulu aplikasi tambahan di HP yaitu AI Meet AI 2 Companion ya. Jadi harus diinstal Meet AI 2 Companion di HP-nya. Itu bisa di-download di Google Play Store. Nah, setelah itu kalian bisa scan aplikasinya yang berada di desktop kalian atau di komputer kalian. Selanjutnya kita mau program ya.
program bagaimana nanti ini tombol ketika kita klik berubah dari nama Adrian menjadi identitas pengenal kita yang lain, misalnya alamat, nomor HP, dan sebagainya. Oke, untuk memprogram kita bisa pilih di sini ya. Kita bisa pilih blok di sini ujung sudut kanan atas. Silakan pilih tombol blok di sini di atas ya. Nah, di sini kita diperlihatkan layar untuk codingnya ya. Seperti sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, ya, jadi di sini kita bisa codingnya dengan cara karena tombolnya pertama kali kita mau tekan, berarti kita harus menuju ke komponen button ya. Di sini karena kita fungsinya adalah menekan, ketika menekan apa kejadiannya, maka kita pilih when button click do. Oke. Nah, when button click do, apa yang mau dilakukan? Yaitu kita mau merubah label 2 ya. Mana label 2 yaitu Adrian. Nah, kita mau ubah dari tulisan Adrian menuju ke tulisan yang lainnya atau teks yang lainnya, misalnya alamat ataupun nomor HP. Nah, di sini kita ambil karena label 2 yang mau kita ubah, maka di sini kita ambil label 2 ya. Kita klik set label 2. Kita cari set label 2 teks karena kita ingin mengubah dalam bentuk teks. Kita pasang seperti ini. Selesai. Sekarang karena kita mau mengklik berkali-kali, maka yang dibutuhkan di sini adalah logika ya. Nah, logikanya apa? Nah, kalau misalnya di label 2 betul tulisannya Adrian seperti ini, maka apa yang selanjutnya mau dilakukan? Nah, karena kita berhubungan mau mengcoding menggunakan logika, maka di sini kita pilih untuk bloknya itu kita ambil di built-in ya, bagian kontrol. Nah, di sini kita cari ya yang sesuai dengan puzzle-nya. Kita pakai if ya. If di sini if dan else. Kita pasang. Selanjutnya kita pakai logic ya. Di sini built-in logic fungsinya apa? Nah, disinilah logic berfungsi untuk menjelaskan sebuah logika ya. Logika untuk membenarkan sebuah logika. Di sini kalau misalnya set label 2 dalam bentuk teks, jika memang betul labelnya nanti adalah label 2 teksnya adalah Adrian, maka nanti selanjutnya apa yang mau dilakukan? Selanjutnya kita pilih label 2 ya. Kita cari sesuai dengan blok yang di tengah sini. Nah, ini kita dapat. Kita pasang, masukkan. Oke. Selanjutnya kita mau pastikan di sini betul nggak label 2 teks itu sama dengan tulisannya adalah Adrian. Nah, karena kita minta tulisan, maka kita ambil teks di sini ya. Nah, kita tuliskan Adrian. Adrian atau Andrian? Andrian, oh sorry ya. Huruf besar semua Andrian. Nah, oke. Nah, di sini untuk memastikan bahwa jika label 2 sama dengan Andrian, maka apa yang lagi mau dilakukan? Selanjutnya saya mau melakukan adalah untuk memunculkan teks misalnya alamat ya. Saya menggunakan teks misalnya alamat. Alamat saya misalnya Jalan Jenderal ya, Jenderal Sudirman misalnya ya, Sudirman misalnya. Nah, maka nanti setelah kita tekan tombolnya, dia cek nanti Adrian, betul ke Adrian, maka selanjutnya yang akan ditampilkan adalah ini ya, Jenderal Sudirman. Kalau misalnya dicek nanti tidak benar bahwa ini bukan Adrian tulisannya di label 2, maka selain itu dia akan tampilkan teks berupa apa ya. Misalnya ini ya, tampilkan. Maaf. Identitas pengenal perlu diperbaiki ya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti tidak cocok dengan Adrian, maka logikanya adalah
maka dimunculkan adalah maaf pengenal perlu diperbaiki ya. Terus bagaimana nanti selanjutnya kalau misalnya kita mau munculkan itu bukan selain alamat, kita misalnya memunculkan nomor HP ataupun sebagainya. Maka untuk logika if-nya perlu ditambahkan ya. Nah, itu yang menjadi tugas ya, tugas mendasar dari pengembangan logika ini ya. Itu nanti menjadi tugas kalian. Silakan dikembangkan, silakan tambah if untuk menambahkan logikanya ya, supaya lebih ketika kita menekan tombolnya itu teksnya bisa lebih banyak muncul ya. Oke. Setelah kita pasang seperti ini bloknya berhasil, silahkan dicoba apakah berjalan sesuai dengan yang kita perkirakan atau tidak. Oke. Setelah dicek dan dinyatakan berhasil, Anda bisa menyimpannya di dalam tas ya. Anda klik, tarik, simpan dalam tas sampai tasnya terbuka seperti ini, baru dilepas ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.